ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengajarkan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pembagian rapor. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru, mudah-mudahan Bapak Ibunya bisa masuk dalam lah. Jawab Ibu Bapak Gurunya bisa ke dalam ya. Kemudian ibu-ibu yang saya banggakan, jadi jumlah kelas 7 dan 8 itu kelas 7 ada 72, kelas 8 ada 60, jadi ada 130-an. Ini ada berapa ini ya? Sekitar ada separuhnya ya, jadi separuhnya lagi nggak hadir. Padahal bagi lapor itu sangat penting untuk melaporkan. Jadi Bapak Ibu nanti dapat laporan dari wali kelasnya, kondisi anaknya sudah sejauh mana, perkembangannya di sekolah di sini. Jadi kalau nggak hadir, gimana mau dilaporkan ya? Anaknya ngambil sendiri nggak boleh, karena laporannya kita harus orang tuanya. Jadi kalau ada undangan bagi lapor, diusahakan datang. Kalau nggak bapaknya, ibunya datang. Ya kalau nggak yang diwakilkan, misalnya kakak tertua, atau mungkin pamannya atau neneknya ya, jangan sampai bahwa tidak datang ke keterampilan. Insya Allah sudah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua kehadiran. Nah ini kehadiran nih, kehadirannya harus 90%. Nah sayangnya ini ada mungkin anak-anak kita yang sering izin atau tanpa izin nggak ke sekolah, ada ya. Nah nanti bisa Bapak Ibu bisa menilai. Anak saya kalau sering bolos berarti jangan naik. Nah, nanti kita bicarakan lagi ya. Terus yang kedua adalah karakter atau sikapnya, nilainya baik. Ya, jadi kalau selama ini sebelum masuk ke SMP Al-Mutakin ada perubahan sikap nih. Misalnya dari nggak mau ngaji jadi ngaji. Kemudian dari belum bisa sholat jadi sholat, kan baik. Dari tidak aktif jadi aktif, ya. Atau sikapnya dari di rumah tidak mau menolong orang tuanya sekarang jadi menolong. Nah kalau kebalikannya, yang tadinya di SD baik berubah jadi kurang baik, berarti akan naik kelas. Mudah-mudahan semuanya perilakunya berubah ya, jadi baik. Karena sekolah itu tujuannya untuk merubah sesuatu menjadi baik. Jadi kalau ada yang sekolah itu tambah tidak baik, berarti bukan sekolah namanya. Ya. Maksud pesantren juga seperti itu, supaya jadi lebih baik. Terus satunya adalah aktif di ekstrakurikuler sekolah. Pilihannya salah satu, misalnya pramuka, futsal. Dan ada ekstrakurikuler yang wajib. Apa yang wajib? Ngaji pagi. Oke, diberikan kepada Jafira Hayatul Nisa. Akademik silakan 7A. Untuk 7B, orang tuanya ada? Orang tua dari Jafira? Oh ada. Jafira, berdiri Jafira ya. Tasnya dicopot nak. Untuk kelas 7B, siswa yang berprestasi di bidang akademik, Mega Setiawati. Apa ada?
7C, siswa yang berprestasi di bidang akademik Reza Febrian. Reza mana Reza? Bapak atau ibunya? Silakan Bu. Rezanya kemana Bu? Oh ibu. Nah sekarang kelas 8 ya. Kelas 8A. Siswa yang berprestasi di bidang akademik Tania Jalwani Tahmar. Tania. Kelas 8B. Siswa yang berprestasi di bidang akademik Ayu Rizky Zakia. Ayu mana? Kakaknya aja. Oh, ada. Ini Bapak Ibu di putra putrinya ini prestasi di bidang akademik ya. Nanti dilihat dari rapotnya peringkat berapa. Peringkat 1 semua ini. Alhamdulillah peringkat 1 di kelasnya ya. Berprestasi di bidang tahfidz Quran kelas 7A diberikan kepada Jafira Hayatun Nisa. Jafira lagi. Alhamdulillah. Udah akademik, udah tahfidz. Siswa berprestasi di bidang tahfidz Quran untuk kelas 7B diberikan kepada Siti Nur Mela Sinta. Mela atau Bapak Ibu? Bapak Ibunya Mela? Asnya ya, silakan balas. Balasnya. Silakan balas. 7C, siswa yang berprestasi di bidang tahfidz Quran adalah Friska Rahmadani. Friskanya mana? Friska atau tadi ada kok Friska? Bapak ibunya? Bu ini Friska tadi ada kan di atas ya? Lewatin ya. Untuk siswa yang berprestasi di bidang tahfidz Quran kelas 8A Putri Novianti. Putri, ayo Putri. Oke. Siswa yang berprestasi di bidang tahfidz Quran kelas 8B diberikan kepada Rafa Mikail Ansori. Siswa teraktif dan rajin diberikan kepada Muhammad Enjen. Dia kelas 7A. Enjen ada Enjen? Bapak atau ibunya silakan. Oh. Untuk kelas 7B diberikan kepada Muhammad Tegar Hermawan. 7B. Bapak atau ibunya? Tidak ada ya? Oke. Untuk siswa teraktif dan rajin untuk kelas 7C diberikan kepada Asafia Ainul Mardia. Bapak Ibu Asafia, untuk balasnya silakan Bu Iis. Siswa interaktif dan terajin kelas 8A diberikan kepada Nuril Saskia. Untuk kelas 8B siswa-siswi teraktif dan rajin diberikan kepada Muhammad Ega Saputra.
Ega, Ega, atau Ibu Ega, iya. Ini ibunya semua ya? Ya Allah. Ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan kalimat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mohon Ibu, Bapak, ya orang tua, siswa-siswi SMP IT Al-Mutakin, sebuah tema ya dengan tema mempersembahkan amal terbaik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini lama apa tidak, Bapak dan Ibu? Ada yang berpulang ketika usia 60 tahun, ada yang berpulangnya di usia 20 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang baru meninggal, baru lahir kemudian meninggal. Tidak ada yang pernah tahu kapan kita yang sampai ajal kita. Ada yang tahu Bu, kita kapan berpulangnya? Mau esok hari? Kenapa gak mau Bu? Jangan dulu ya. Yang lain dulu deh, saya belakangan. Tapi ibu-ibu semua di sini tahu lahirnya kapan tahu? Tahu ya, tanggal lahirnya tahu ya. Nah, insya Allah tanggal lahir kita semua tahu. Tapi kapan kita meninggal, adakah yang tahu? Tidak tahu. Tapi kematian itu pasti atau tidak Bu? Pasti. Hanya kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Nah, sedangkan sesuatu yang pasti itu berarti dekat, walaupun kita tidak tahu. Namun ya Bu ya, tadi sama ya, nggak hanya jawaban Ibu saja. Kita rata-rata berpikir masih lama saya mah gitu ya. Apalagi saya mah sehat gitu. Padahal sebenarnya sehat, sakit, tua, muda itu tidak menjadi patokan, tidak menjadi standar kapan kita akan harus berpulang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, keseluruhan waktu yang kita miliki ini di dunia ini ternyata sangat sebentar. Sangat sebentar. Mungkin ibu-ibu masih ingat ya waktu kecil ibu. Rasanya baru kemarin ya. Baru kemarin main, kemudian baru kemarin menikah. Tapi ternyata putra-putrinya sudah pada besar, bahkan sudah banyak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat keberadaan kita sekarang ini ada di dunia ini, di mana waktu lahir kita ini kita semua tahu, hanya saja kita nggak tahu kapan kita harus berpulang. Kalau dibandingkan dengan keseluruhan waktu sebelum kita lahir di dunia ini, apakah sudah ada kehidupan Ibu? Dunia ini sudah ada sebelum Ibu ada? Iya. Waktu sebelum kita lahir itu adalah garis waktu yang sangat panjang, yang kita nggak pernah ditanya, nggak ada hubungannya dengan kita, karena kita tidak akan pernah ditanya. Tapi kehidupan ya setelah kematian, setelah mati kan hidup juga ya Bu ya. Kematian itu kan hanya terpisahnya roh dari jasad kita. Nah, sehingga garis waktu ya setelah mati itu adalah tak terhingga. Nah, disinilah persoalannya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti kita berada di dunia ini lama atau sebentar? Tak terhingga Bu, kekal. Setelah kehidupan dunia ini kekal. Perjalanan mudik kita yang sangat panjang
perjalanan panjang kita, perjalanan mudik. Kita ini sebenarnya sedang apa Bu? Nanti setelah kita berpulang, maka perjalanan kita ini adalah perjalanan yang sangat panjang, di mana ya dibutuhkan perbekalan tidak Bu? Butuh bekal Bu? Butuh bekal. Kalau nggak punya bekal gimana Bu? Bisa nggak sampai ke kampung kita? Nah, kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam. Kampungnya di mana Ibu? Di surga. Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini sedang mempersiapkan diri untuk mempersiapkan bekal, karena perjalanan kita sangat panjang. Sudah memahami bahwa kita di dunia ini tidak lama. Apa yang nanti kita temui, ya, sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan di dunia. Bisa jadi itu suatu hal yang sangat menyenangkan, bertemu dengan Rob, itu ya, karena memang ketika di dunia banyak melakukan amal yang saleh. Ketika di dunianya adalah melakukan pembuktian terhadap iman. Iman itu butuh bukti, ya. Tidak cukup kita berkata saya beriman. Nah, bukti iman itu adalah dengan takwa, dengan menjalankan perintah Allah. Ya, salah satunya adalah keberadaan kita sebagai umum, sebagai ibu, warabatul bait, dan pengatur rumah tangga. Artinya apa? Kita punya amanah yang besar tidak Bu? Iya. Baik, ini gambaran ketika kita memahami bahwa kita hanya sejenak di dunia ini, maka orang-orang yang cerdas itu adalah siapa orang yang cerdas? Adalah orang yang dia mengingat mati. Dan jangan lupa, tak hanya ingat mati saja. Ketika ada orang yang meninggal, oh iya ingat mati. Ketika lewat kuburan, kok ingat mati. Tetapi tidak sekedar mengingat mati, tetapi mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Nah, ibu-ibu yang dalam hati Allah tadi ya, bahwa kita hidup di dunia itu hanya sebentar saja, sebagaimana digambarkan di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 46. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhanan. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan hanya sebentar saja, yaitu di waktu sore hari saja atau di waktu pagi hari saja. Jadi kita nanti akan merasakan, oh ternyata saya dulu di dunia itu hanya sebentar, seperti di waktu pagi hari saja atau di waktu sore hari saja. Nah, kita akan lihat suatu hari di sisi Allah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhan itu adalah seperti 1000 tahun. Jadi ibu yang dalam hati Allah, sehari di sisi Allah itu adalah 1000 tahun. Ada orang-orang yang hidupnya 1000 tahun Bu? Kita lihat ilustrasinya. Nah, kalau 1 jam di sisi Allah itu 1000 tahun, sedangkan kita di dunia ini 1 hari berapa jam? 24 jam. 1 jam di sisi Allah 1000 tahun dibagi 24 jam, berarti 1 jam itu 41,67 tahun. Apa artinya? Orang yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur 41,67 tahun, berarti dia hidup di dunia itu 1 jam saja. Kemudian kalau umurnya 62
dia merasakan di dunia ini 1,5 jam saja. Demikian juga kalau umurnya 6, 8, 3 dan seterusnya. 1 jam, 2 jam, 2 jam itu paling lama ya umur manusia. Nggak ada ya, apalagi zaman sekarang ya. Ada lagi ibu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, 1 jam itu sama dengan 50.000 tahun, lebih lama lagi. Nah, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya adalah 50.000 tahun. Nah, berarti artinya apa? Kalau ada orang yang usianya 70 tahun, berarti dia merasakan di dunia itu nanti, ya merasakan saya dulu di dunia itu sebentar saja, padahal 70 tahun. Yaitu ibaratnya seperti 2 menit, 1 detik saja. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu adalah realitas, gambaran yang sesungguhnya. Kita di dunia ini tidak lama. Next. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai pengingat bagi kita semua, ternyata yang hanya sebentar tadi di dunia tadi akan membawa yang nasib kita ya kelak seperti apa. Karena ternyata siksa yang paling ringan di neraka itu adalah ketika ditaruh batu ya, batu 2 buah bara api di kaki, kemudian mendidih ya, kemudian luluh lantak itu sampai ke otak. Itu adalah siksa yang paling ringan. Bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak tunduk kepada Allah, yang tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ketika kita harus melewati sebuah perjalanan mudik yang sangat panjang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti di hari akhir itu ada orang yang sedikit penyesalannya. Siapa itu? Yaitu orang yang dia itu meninggal dalam keadaan muslim. Meninggal dalam keadaan muslim, kemudian dia memiliki amal soleh yang lebih banyak daripada amal buruknya, dan dia nanti akan masuk ke dalam surga dan tidak mencicipi neraka, tidak mencicipi api neraka, tetapi dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini dalam waktu yang sangat lama. Ini adalah orang-orang yang ringan dalam penyesalannya. Kebayang ya Bu ya? Menyesal, padahal hitungan-hitungan amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, dan dia mati dalam keadaan muslim. Dia tidak mencicipi api neraka, tapi menyesal. Kenapa? Karena melewati jembatan Shiratal Mustaqim dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Quran ayat 2 ya, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang menjadikan yang mati dari hidup itu adalah sebagai upaya untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian itu yang lebih baik amalnya? Adanya kematian, adanya kelahiran, adanya siang, adanya malam, adanya hujan, adanya terang. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, yang paling ihsan amalnya. Dan siapa sih yang paling baik amalnya? Amal yang baik itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah dilakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, dilaksanakan benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti hanya kita ya, ibu-ibu semua adalah sebagai ibu. Saya juga sebagai ibu. Tentu
mendidik mereka, mengajari mereka bagaimana cara, ya mulai dari hal-hal yang kecil, bagaimana cara mandi sendiri, makan sendiri, kemudian mengenakan pakaian yang seharusnya dikenakan ketika keluar rumah. Yaitu semua adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Karena Allah telah memberikan amanah, mempercayakan kepada kita semua untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka kelak ketika mereka sudah balik, mereka sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Itu semua berpulang kepada kita semua, orang tua. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh next terus ya, sungguh kita semua ini diberikan kesempatan yang luar biasa. Ya, dalam Islam kita diberikan panduan. Jadi kita tidak dibiarkan untuk mencari sendiri. Bagaimana saya harus mempersiapkan putra dan putri saya? Bagaimana saya harus mendidik anak-anak saya? Islam memberikan panduan. Dan ketika kita memberikan bimbingan, panduan kepada anak-anak kita, maka itu lebih baik dari seluruh dunia beserta isinya. Ali bin Abi Thalib, next. Ya. Ali bin Abi Thalib berpesan bahwa barang siapa, ya terus, nah dia lebih baik dari dunia dan isinya. Wahai Ali, ya Rasulullah SAW berpesan, wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah seseorang dengan usaha tanganmu, ya kedua tanganmu, maka itu lebih baik di tempat manapun, di mana matahari terbit di atasnya, itu lebih baik, karena lebih baik dari dunia dan isinya. Sebegitu pentingnya kita memberikan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam, mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Kalau ibu-ibu memberikan bimbingan, memberikan arahan, menasehati putra-putri ibu, kemudian putra-putri ibu nurut, ya disuruh sholat, nahan subuh, bangun sholat, jangan dibiarin. Kalau anak enggak sholat jangan dibiarin. Ketika ibu memerintahkan, mengingatkan anak sholat, mereka menjalankan, maka pahala yang didapatkan oleh anak-anak ibu itu juga akan mengalir kepada kita, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diberikan kepada orang yang menunaikan perintah Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pernah main ke rumah semut? Enggak ya, tapi pernah ketemu semut ya? Iya. Kalau ketemu ikan, pernah ketemu ikan Bu? Enggak, karena ikan tinggalnya di lautan, kita di daratan ya. Paling ketemunya di pasar atau kemudian di warung Padang. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata aktivitas yang sangat baik, yaitu memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan nasihat, mengajak kepada yang baik, itu sesungguhnya malaikat dan penduduk langit dan bumi
sebagai pengingat ya Bu ya, buat kita semua ya, terutama saya gitu ya, untuk mengingatkan diri sendiri juga bahwa dalam hidup ini kita harus apa Bu? Harus memberikan persembahan yang terbaik di usia kita, di sisa usia kita. Memberikan apa Bu? Karena ketika kita sudah berulang maka terputus semuanya kecuali 3. Apa saja Ibu? Ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dan doa anak yang saleh. Nah, ketika kita sudah memberikan kebaikan, yang menyampaikan kebaikan, jangan malah mengajak kepada keburukan, tapi kita harus betul-betul mengajak kepada kebaikan, terutama kepada anak-anak kita. Menasehati mereka, jangan sampai mereka bolong-bolong dalam sholat. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali ditanya. Siapa saja yang sholatnya tertib, siapa saja yang sholatnya benar, insya Allah yang lain-lainnya akan mengiringi. Tapi kalau sholatnya udah belang beteng, nanti yang lain-lainnya juga akan mudah ditinggalkan. Nah itu ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena seringkali ya kami ya Bapak Ibu guru, ya, Dewan Guru seringkali mengingatkan, menanyakan di setiap memulai pelajaran siapa yang sholat subuh pagi ini. Ternyata ibu sedih karena di antara mereka ternyata banyak yang tidak sholat subuh. Dan mereka, saya tanya, kamu tidak sholat subuh, apa yang kamu rasakan? Bahagia saja. Enggak, berarti ini kan alamatnya masih jalan sebenarnya ya Bu ya, karena dia merasa bersalah ketika tidak. Dan itu nggak diingatkan oleh kedua orang tuanya. Ada yang bilang enggak. Ya ini ya Bu ya. Jadi sebagai pengingat bagi kita semua, ya pesan buat kita semua para ibu untuk senantiasa memastikan putra putrinya berada dalam track yang seharusnya. Ya. Melatih ya memang. Namanya mendidik itu tidak semudah kalau orang membangun ya seminggu kelihatan hasilnya, sebulan, 3 bulan udah jadi rumah gitu ya. Tapi mendidik anak kita ini tidak bisa seperti ya tukang bangunan. Oleh karena itu di sini ya saya pribadi menghimbau kepada ibu semua untuk senantiasa kita menjalin silaturahmi, saling mengingatkan, saling menguatkan ya dalam bersama-sama kita berusaha memberikan persembahan terbaik kepada putra dan putri kita. Itu saja pesan saya. Saya mohon maaf atas segala khilaf ya, kalau ada salah dalam penyampaian semata-mata kelalaian saya sebagai manusia biasa. Kalau ada kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Mohon maaf atas semuanya. Apapun itu bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.